Yo, Sableng Stories Channel is back. Gue paling semangat nih kalau misalkan kita nih ketemu sama temen kita yang cewek. Ini juga beda. Auranya tuh beda. Beda Beda sekali. sekali. Ini temen kita ini salah satu dulu bokapnya ketua RW. Karena di rumah dekat ya. Rumahnya dekat. Dan ini juga orang yang nggak jauh-jauh. Karena menikahnya juga sama tetangga gua, temen gua waktu kecil juga. Jadi orang bukan orang jauh, tapi dia sekarang tinggalnya jauh di Bandung. Bandung apa kabar dengan siapa? Siapa? Irna Nurul Fatima. Apa Benar, kabar? ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ya? Jawa masih hafal namanya. Apa? Dong, 6 tahun. Bener kan? Irna Nurul Fatima. Gua hampir salah. Iya, betul. Irna Rumput Fatima. Apa sih? Ngeri banget. Lebih kesel ya. Tentang balahiran terus ya. Apa kabar, Nak? Apa Gimana? kabar? Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar, Nro? Apa kabar, Rio? Baik, alhamdulillah. Makin bulat seperti ini. Sedangkan lo kok makin langsing. Iya, mantap. Ini kayaknya karena gue ngurus 5 bocah ya kan, jadinya kita harus bergerak. Kalau dulu SD kan gue mager banget tuh. Lo inget gak sih gue kan anak tunggal ya kan? Iya, enggak. Gue anak tunggal, jadi kebayang kan betapa magernya gue pasti kan. Anak 5 yang paling besar umur berapa, Nak? Anak gue yang paling besar itu 9,5 tahun, yang paling kecil itu baru 2 tahun. Oh, sama ya. Kayak gue yang paling kecil juga 2 tahun. Iya, baru aja. Tantangannya 5 anak. Wah, luar biasa. Jadi jujur gue sebenarnya nggak pernah kebayang gue akan punya anak 5. Dari yang tunggal jadi gue, anak 5 ya? Iya, makanya. Karena kan lo tahu ya, gue dulu anak tunggal. Dulu gue tuh anak tunggal, mbak gue 3. Sekarang gue anak 5, mbak gue nggak ada satupun. Jadi gue sendiri. Berbanding terbalik ya? Iya. Tapi lo hebat bisa menghandle. Oh iya, emang gitu. Anak apa namanya 5 anak dengan baik ya? Iya. Ya, dengan baik atau enggak sih ya gue nggak tahu ya. Tapi seru ya, yang pasti ya, rame ya. Seru, alhamdulillah. Soalnya kebetulan di Bandung kan gue juga nggak ada keluarga kan, maksudnya gue cuma satu keluarga gue doang, jadi nggak ada om, tante, bapak, ibu, kakek, nenek. Family lah ya. Jadi beneran emang cuman gue berdua sama suami gue aja ngurusin 5 anak ini. 5 anak, itu juga udah rame banget jadi 7. Iya. Yang orang tuh jadi 7 ya. Nah, kita kan seperti episode sebelum-sebelumnya kita tentang Sableng Stories mengulik kita angkatan 96 tahun SD pagi. Pertanyaannya, dulu sering mainnya sama siapa aja? Iya, nah. Lo dulu anak tunggal tapi main kan? Iya. Main, alhamdulillah. Iya. Justru karena gue anak tunggal, terus dulu nyokap gue kan kerja ya. Nyokap bokap gue kerja, terus gue anak tunggal. Jadi gue tuh kerjanya emang main melulu. Gue kerjanya main melulu, tapi gue itu, seinget gue ya, temen gue tuh sering ganti-ganti. Jadi maksud gue emang gue main sama ini gitu. Terus karena di rumah gue itu kosong, jadi mereka sering banget main ke rumah gue. Tuh, jadi banyak lah ganti-ganti main ke rumah gue. Terus gue inget banget dulu gue sempet pernah sering banget main bareng sama Utami, terus sama Adis, karena kan rumahnya deket. Terus gue juga sering main bareng sama Ika. Gue juga sering ke rumah Ika. Terus karena gue seteka sama Tutur, gue juga deket sama Tutur. Dekat rumahnya. Iya, terus sama Indah Dina sama Rati juga pas kan baru datang baru masuk tuh pas 5 SD ya, terus gue lumayan sering main sama dia karena ternyata cocok juga main sama dia. Ya terus sama Astri, Yanti, emang banyak sih ganti-ganti, sama yang cowok-cowok juga sering. Itu rumah lo yang gede itu kan ya, yang ada sanggarnya kan itu ya? Kalau nggak salah gue pernah main sih sekali ya. Bener nggak sih? Sanggar itu adalah musola sebenarnya. Oh iya, ada di bawah. Yang turun tangga itu kan? Oh ya berarti benar. Iya, gue kan pernah main di rumah lu Irna, terus disuguhin buah nona. Luar biasa. Gue aja lupa. Ada nona itu dia ada pohonnya gitu. Makan tuh rada-rada asem itu buahnya itu. Kali mungkin Yos. Kemarin podcastnya Denny
apa namanya? Emang Lo kan katanya jago masak ya. Sampai sekarang masih jago masak kan? Iya, berarti bener. Banyak yang ngaku-ngaku dulu. Heeh. Cocok masakannya. jadi dulu waktu kecil itu karena gue sering sendirian di rumah ya kan, jadi gue main ada mbah gue dulu sama ada mbak gue juga yang ngurus gue. Nah jadi Ya. gue kerjaan gue kalau lagi nggak main sama temen yang ngeliatin mereka masak kan gitu. Iya. Gitu. Iya lo terus ya udah gue dikasih makan terus ya lo tau kan gue dulu kan bulat tinggi gitu kan. Iya jadi ya karena emang gue makan terus, gue suka makan. Tapi karena gue suka makan, jadi gue suka masak juga gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Beruntung yang dulu pas lomba masak grupnya Irna. Iya, Pasti menang. terus menang udah. Emangnya Rio numpain sop. Gue nggak tahu grup berapa. Gue Gue nggak tahu lupa grup loh siapa. sebenarnya. Gue lupa Kenapa, banget loh itu. Gue lupa banget itu lomba masak. Cuman inget gara-gara di YouTube kemarin si Dedi sempat ngomong kan, terus di grup anak-anak pada ngomongin. Terus gue jadi baru inget, oh iya gue dulu lomba masak. Gue inget banget kalau nggak salah kelas 4 SD ya. Iya, itu 4 sama apa Bu. 5. Wali kelas kita tuh dulu Buning kalau nggak salah. Gue lupa itu kelas 4 atau kelas 5. Terus gue masak ayam bakar gara-gara diingetin sama Indah juga. Tapi terus gue jadi ingat gue masak juga tumis kangkung yang pakai telur puyuh itu. Terus emang kelompok gue tuh banyak banget waktu itu. Gue lupa siapa aja. Iya. Pada ngaku-ngaku kelompoknya Irna. Ini gue kelompoknya Irna nih. Iya. Soalnya kalau udah ada Irna yang lain juga bakal jadi pengangguran sih. Kalah ya. Nggak tahu juga yang profesional dia doang. Iya, yang sibuk cuma Irna aja, yang lainnya makan. Kayak gue cukup ambisius gitu. Pokoknya gue pengen masakan gue enak gitu kan. Jadi kayaknya gue yang ini, gue yang itu gitu. Terus juara kayaknya. Juara ya. Terus lo dulu dokter kecil ya, Nak? Iya. Nah, kayaknya dulu semua nggak sih jadi dokter kecil? Enggak, dipilih aja itu. Itu orang-orang pilihan itu. Gue juga nggak masuk. Pinter dan cantik ya. Yang kira-kira posturnya kayak dokter lah gitu lah. Kalau gue cukup jadi ini aja, pasien aja lah. Iya, pasien aja. Model-model kayak gue pasien. Nggak bisa jadi dokter. Gue tuh dulu, gue seingat gue dulu pinter banget. Nggak, gue bukan itu. Karena gue di rumah kan karena sendirian, gue gak ada kerjaan. Di kerjaan gue tuh belajar. Gue inget banget, gue seneng banget. Iya, terus kalau nyokap gue pulang tuh kan nyokap gue pulang udah maghrib gitu kan. Pasti sama dia di-review lagi pelajaran gitu. Jadi kayak mau nggak mau gue apal nggak sih namanya pelajaran. Jadi kayaknya ya gara-gara itu kayaknya gue kepilih jadi dokter kecil. Iya, lu termasuk yang berprestasi soalnya. Kerjaannya belajar. Kerjaannya beda banget sama kita. Kita main. Iya. Kapan mainnya belajar gitu. Gue dulu nggak boleh sering-sering main keluar soalnya. Iya. Gue baru mulai boleh sering main keluar tuh pas udah kelas 5 ke atas, seingat gue. Karena gue dulu tuh bener-bener diintilin sama mbak gue gitu loh. Jadi kayak mau main kemana, mau main mau kemana. Karena kan anak satu-satunya kan. Satu-satunya. Berarti pas sekolah itu dianterin sama mbak pulang pergi? Nah itu juga beda-beda. Dulu gue dianterin naik motor sama salah satu orang deh yang kerja di rumah gue lupa juga siapa. Pokoknya gue dianterin naik motor, terus sempet juga sama om gue juga. Nah pulangnya gue sempet dijemput, tapi sempet juga nih, gue inget banget gue di langganan beca, terus sama Adis. Jadi Sarah kan pulangnya ya. Jadi beca jemputan gitu, terus nurunin Adis dulu kan, duluan Adis yang nyampe, terus baru nurunin gue gitu. Terus pas udah kelas 5 baru deh gue bawa sepeda sendiri. Waktu itu berarti nyewa beca ya? Beca lah ya. Iya. Pakai aplikasi nggak? Nggak ada. Pakai aplikasi? Ada. Oh nggak Ada. Kirain pakai aplikasi. Itu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir canggih banget, karena kan langganan beca. Pulang pergi, tapi lo nggak pakai handphone ya kan? Lo nggak pakai handphone. Dia nungguin aja gitu ya. Dia berdasarkan trust-nya. Iya. Percaya nggak percaya. Bukannya beca udah nggak ada ya, udah dihapus ya? Tapi lu masih ya? Masih ya? Masih. Lu masih ada. Tahun 90 tuh masih, 90 awal tuh masih. Pokoknya berarti sempat dianterin ya, pakai beca ya? Beca. Kalau naik sepeda sendiri nggak pernah? Terus baru pas kelas 5 tuh gue bawa sepeda sendiri. Itu rasanya bangga banget nggak sih lo bawa sepeda sendiri? Iya. Parah ya? Sepeda tuh mewah banget. Mewah banget. Itu juga yang sepeda cewek yang depannya ada keranjang yang bagaimana itu ya?
Enggak, gue nggak gitu. Gue dulu tomboy banget. Gue kayak laki gue dulu. Oh, kayak laki. Iya. Keriting ya? Keriting. Keriting. Oh, itu iya. mana ya fotonya? Gue nggak ada fotonya lagi. Iya. Jadi sebenarnya beberapa minggu lalu gue sempat dikirim-kirimin foto SD gue sama Tesar kakaknya Astri lo ingat kan? Iya. Kan gue masih main sama dia tuh sampai gue kuliah. Malah sama Astrinya udah jarang banget ketemu. Nah terus dia ngirim-ngirimin gue foto nih. Dia ceritanya lagi bongkar-bongkar sama Astri di rumah terus ketemu foto gue. Cuman handphone gue error entah kenapa. Makanya gue cari-cari tuh kemarin ya fotonya udah pada hilang gitu, nggak ada. Bener-bener keriting banget. Terus gue terus ada foto gue lagi nyanyi sama Indah. Gue bener-bener gak ingat kenapa gue tiba-tiba nyanyi gitu macam. Sorry nak, gak kedengeran tadi nak. Iya. Motor. Iya. Suaranya agak putus-putus deh ini. Iya, putus. Ya biasa jauh lah. Iya, biasa. Mudah-mudahan nanti rekamannya bagus. Amin. Kalau Zoom ya biasalah gangguan jaringan mah. Lukrah. Pengennya sih langsung ke Bandung kita nanti. Iya. Tadinya kita udah mesen travel, kita mau ke Bandung. Udah mesen travel, nah tadi mau ke Bandung. Gimana nih? Kita ke Bandung apa enggak nih? Padahal minggu lalu gue di Jakarta. Waduh. Ya udah nggak apa-apa nanti kita kesana. Apa namanya kita atur-atur gampang lah. Nah terus apa prestasi apa aja nak yang dulu nak? Yang pernah lo ikutin lomba apa? Baca puisi, lari. Iya prestasi kayaknya banyak banget karena kayaknya SD Ria tuh termasuk itu ya kayak bagoan lumayan intens lomba. Iya kayaknya semua lomba anak-anaknya kayak pada dikirim gitu ya. Kayak ayo ikut lomba gitu ya. Iya benar. Gue inget banget. Terus gue tuh termasuk aktif gitu kayaknya. Terus gue inget banget gue pernah lomba puisi. Gue sering banget lomba cerdas cermat. Ini gue sering banget sampai bukan cuma di sekolah tapi kayak udah di mana-mana gitu loh. Gue sampai lupa di mana. Tapi gue inget tuh gue sama Indah Dina sama Hendra yang sering bertiga. Itu langganan tuh, ikut lomba. Iya, langganan. Ikut lomba puisi, ikut lomba cerdas cermat, terus ikut lomba apa lagi ya? Gue lupa ikut lomba apa lagi. Tapi yang paling keinget banget itu sama yang terakhir marching band itu juga marching kan band. Lomba kemana-mana. Pegang belira ya? Iya. Apa namanya? Belira ya? Apa namanya? Kolintang. Kayaknya bilangnya kayaknya belira sih. Belira. Belira. Tahu belira. Kalau dulu yang jadi mayoret siapa? Yang putar-putar itu Yanti. Oh Yanti ya, yang jadi mayoret ya? Yanti ya? Yanti ya. Mayoret. Yang paling depan lah dia. Karena gue kan, ya gue termasuk jajaran yang tinggi-tinggi tuh. Iya. Gue, Ratri, Adis. Iya. Terus siapa lagi ya? Lupa gue siapa lagi. Pokoknya itu yang gue ingat. Kalau yang pendek-pendek Bobi Anika. Tergantung postur badan. Oh gitu? Iya. Lo ikut nggak sih? Ikut gue. Lo apa? Snapgram. Serius lo ya? Iya. Hebat. Snapgram gue sama Murad. Terus yang pianika siapa? Pianika, ya nggak tahu lah. Yang depan-depan. Pokoknya banyak yang nari. Kalau gue nari. Dia nari dia. Gua itu apa namanya? Nari Black Dida. Dulu mainnya apa aja sih kalau anak cewek pada ngumpul? Iya, tahu deh. Kalau dulu tuh anak cewek tuh mainannya apa sih? Jangan belajar mulu apa? Memang belajar mulu, benar-benar belajar ya? Enggak juga. Gue sering main, yang paling gue ingat itu main karet. Terus main apa sih yang batu dilempar-lempar tuh? Yang kita bikin PT 7. Nah, itu main PT 7. Main di lapangan nggak sih? Kita tuh lewat pintu kecil tuh main di lapangan. Tapi gue lupa itu main apa. Main bon. Benteng. Iya. Gue nonton ini ya. Gue nonton YouTube lo yang sama Astri. Dia tuh ingat banget banyak permainan. Gue tuh jujur udah lupa banget. Iya banyak. Banyak. Zaman SD mah pasti juga lu ikut dah. Ikut sebenarnya sih. Tapi yang paling ikut. Kecuali Dedi. Karena kan sebenarnya kan. Kecuali Dedi dia malah di kelas makan nasi uduk. Ini nasi uduk siapa main buat aja. Tapi dulu gimana? Dulu kayaknya maksudnya setiap ini agak putus-putus lagi. Nah, apa? Ya. Jadi gue inget banget dulu setiap istirahat
terus kita suka keluar dari si pintu kecil itu, terus kita main di lapangan. Tapi gue lupa banget kita main di lapangan tuh main apa. Pokoknya nanti masuk lagi tuh kalau pas udah bel gitu. Iya nggak sih? Iya. Terus kalau ada di lapangan juga. Bajunya kotor nggak pas masuk? Kotor lah. Kalau anak laki kayaknya nggak peduli kalau kotor juga. Kalau anak laki pasti kotor. Kalau kotor juga kayaknya nggak peduli nggak sih kita dulu? Kayak bodo amat. Nggak peduli, bodo amat. Iya. Nggak dilihat juga. Terus ada hal yang lucu gak yang nggak terlupakan sama lo? Iya, yang paling lo berkesan deh. Berkesan selama 6 tahun di SD. Ya mungkin lupa ingat, tapi diinget-inget aja. Iya, diinget-inget aja. Gue tuh dulu diinget-inget aja ya. Pokoknya sebenarnya salah satu yang paling berkesan buat gue itu sebenarnya pengalaman ikut marching band sih. Kayak itu kan kalau nggak salah kelas 5 ya. Itu sebenarnya nggak lucu, cuman gue suka aja gitu. Kayak itu sesuatu hal yang baru ya. Gue belum pernah pegang alat musik itu gitu kan. Terus kayak kita tuh suruh bikin barisan-barisan yang ngebentuk apa gitu kan. Kayak jadi, gitu. Ini iya, ada ini ada. Putus lagi nak? Terus enggak. Terus gue inget gurunya galak banget yang latih marching band. Oh iya, tentara. Iya, sumpah. Dia tuh galak banget. Iya, tentara. Emang jadi tuh sebenarnya yang gue ingat bukan karena lucu, tapi gue tuh setiap latihan marching band tuh gue pressure gitu loh, kayak dia nggak pernah nggak marah. Pak Rituan. Oh iya, Allah iya benar. Iya, tentara dia tuh semua. Ya emang mesti disiplin kalau marching band, kalau nggak disiplin ya mainnya. Parah itu sih. Iya benar. Berantakan. Latihannya benar-benar. Ya dari situ kita juara tuh, gue masih ada tuh pialanya tuh juara yang di Kemayoran kalau nggak salah. Kita naik. Kemayoran. Iya. Kita naik truk tentara kalau nggak salah ya. Ininya gitu sana. Iya. Kita juara 2 atau juara 3 gitu. Iya, terus udah gitu apa namanya? Kalau nggak salah dia dari kelas 5 ya ngelatih ya? Kelas 5, jadi baru kelas 5. Kelas 5. Iya, kelas 5, Jadi terus lu ingat karena galak banget. Kalau benar. Iya, karena galak banget jadi berkesan buat gue gitu. Iya lah kalau militer. Tapi lu sampai sekarang masih bisa tuh main ini. Apa namanya? Balerong. Belira. Iya. Bisa main belira. Sebenarnya gampang banget sih. Gampang banget, kayaknya kalau ada alatnya sih gue bisa-bisa aja, cuman karena gue nggak punya alatnya aja. Oh iya, buat melatih anak lo nih dulu. Mama latihan ini, balera nih. Tegas tuh orang tuh, kupingnya pasang kupingnya. Nah, gue inget tuh. Iya, asli bener. Oh gitu. Iya, Karena galak banget, bener-bener galak. Tapi bener-bener sih. Terus kan kalau nggak salah gue inget banget yang bawa drum, terus kayak Dodi itu kan ya, Dodi bawa. Terus Dimas. Kalau nggak salah Dimas ya drumnya Iya, bawa drum gede. Mereka udah bass. Mereka udah bener-bener pada kecapean terus tapi nggak peduli gitu, kayak nggak boleh istirahat aja terus. Iya. Gitu. Itu zaman SD udah gitu sih. Iya. Terus di edisional hari Sabtu tuh ya kadang ya Sabtu pagi juga ada tambahannya. Gila itu emang. Tapi nggak apa-apa. Terus yang gue inget juga ini gue lupa ya sama guru siapa, tapi kita sering banget kalau sebelum pulang itu kita kayak disuruh jawab pertanyaan dulu gitu kan. Jawab pertanyaan terus pulang duluan. Iya. Itu gimana tuh? Iya, itu gue juga pressure karena gue kadang-kadang kan kayak kita udah capek terus kayak lupa, terus jadinya pulang udah tinggal 5 orang lagi belum bisa pulang tuh rasanya kayak aduh kenapa sih gue belum bisa pulang. Jadi sebelum boleh pulang kalau jawab pertanyaan. Iya. Terus lo kayaknya jadi malu nggak sih kalau pulang terakhir gitu kayak ya lo bego yang nggak bisa jawab pertanyaannya tuh yang kayak gimana, masih inget gak? Misalkan masalahnya terakhir gue. Iya. Jangan-jangan pas Aryo gurunya nanya gini, di dunia itu ada namanya laut mati. Nah itu siapa yang bunuh? Nah. Laut mati siapa yang bunuh ya? Coba lagi. Pertanyaannya random banget kan? Iya. Pertanyaannya random banget gitu ya. Iya. Umum lah. Iya, tapi kayak pelajaran-pelajaran yang entah kapan gitu tuh ditanyain gitu. Terus gue pressure banget tuh. Karena berpikirnya kita nggak akan pulang kalau sebelum jawab pertanyaan. Bukan gitu karena nggak tahu, tapi jadi pressure-nya gitu. Apa ya gitu kan. Iya, bener. Coba tanya Aryo pressure nggak? Banget.
Muncul yuk, mana yuk? Banget. Makanya gue terakhir. Tapi sebenarnya bukan pressure sih, emang nggak bisa jawab. Tapi Aryo pulang-pulang aja tuh. Enggak, dia bilang kalau gua tahu gua pulang duluan, gua pulang sama siapa. Makanya dia pengen terakhir aja. Lalu Aryo Ya mah. ampun. Nih. Terus Apa ada guru favorit gak nak? guru favorit Biasa kita mau tahu nih nanti keseluruhan dari guru apa favorit. namanya teman-teman tuh yang paling favorit tuh siapa terfavorit. Nanti kita bikin ini apa namanya rangkumannya. Guru dulu favorit. ya. Hmm. Guru sebenarnya gue dulu inget banget. Gue nggak bilang ini favorit, tapi yang gue inget banget ya itu Pak Zuhri sebenarnya. Juri, iya. Pak Zuhri, Karena guru agama dan kesenian. Iya, karena mungkin pelajarannya paling ringan ya. Jadi di Paling gue tuh ringan. kayak rasanya enak gitu kan. Sering cerita dia tuh ya. Iya. Soalnya kalau kayak guru matematika, guru-guru apa itu kan kayak di kita kayak agak tegang gitu. Jadi kayak Betul lah. udah lupa. Tapi kan kerjaan lo belajar nak, masa matematika nggak ini? Tapi kerjaan gue belajar, tapi gue sebenarnya nggak suka, Ndro, gitu. Oh. Gue sebenarnya pengen main. Oh, Sukanya main lah ya. Iya, sama sih. gitu. Cuman gue nggak ada pilihan aja gitu. Iya. Terus gue inget Nggak ada yang dulu lain. kalau nggak salah wali kelas kita kelas 1 ada Pak Legiman nggak sih namanya? Iya, Gimana? gimana? Manusia manis, Iya. legimen. Gimana? Skip terus. Iya, itu kalau nggak salah juga baik. Itu juga Iya, baik. baik. Maksudnya Baik, ya. yang suka ngelucu gitu. Iya. Dia koordinator nasi uduk dulu tuh. Iya. Iya kan kalau anak kelas 1 SD kan susah tuh yang bilang itu nggak bakalan bisa dapat nasi uduk, makanya dikoordinasi sama dia kan. Oh, karena kecil-kecil. Oh, gara-gara itu bisa. Iya. Mungkin gara-gara itu gue suka sama dia. Oh, Iya. lo jajannya nasi uduk nak? Iya. Siapa mana lah? Gue lupa. Hah? Gue lupa Dulu gue lo jajan apa aja kayaknya Dikasih jajan berapa emang gue beli sehari? deh. Dikasih jajannya berapa sehari? Masih ingat nggak? Berapa? Lupa gue. Lupa ya? Tapi gue kayaknya cukup sering jajan gue. Sering jajan ya. Berarti banyak itu. Iya. Minim 5.000 kali. Iya. Kalau sering jajan Enggak lah, gila lo. 1.000 kali ya. Iya. Soalnya gua aja Nggak nyampe. 150. Nggak nyampe. Kayaknya ratusan gitu kok. Ratusan. 1.000. 500 kali ya. Iya. 500 mungkin. Pantai. Karena 150 itu udah nasi uduk plus gorengan plus minum. Udah all in. Tuh. Enggak, Iya, gue inget duit jajan gue itu 500 pas gue udah kelas 6. Oh Kalau gitu. pas baru awal-awal sih gue nggak segitu. Jadi kayak naik. Nah pas kelas 6 gue inget banget tuh gue dapet duit jajan 500 tuh udah kaya banget kayak gue. Iya emang. Iya. Emang kaya. Emang bener itu. Itu udah bisa macam-macam itu jajannya. Belum Iya, yang di makanya luar kan. sekolah. Banyak jajannya. Itu dia. Hmm. Betul. Nah, terus nih nak, kita ada pertanyaan dari Misteri Guest. Dari guys. Wow. Nah, Iya. Misteri Guest-nya ini inisial aja ya. WISNU inisial tuh. Ya. Udah langsung aja ngomong Wisnu kalau pakai inisial. Apa kabar Nah. Wisnu? Ya nanti. Nanti. Nah, terus pertanyaannya ini nih nak. Yang pertama ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Irna di Bandung dan aktif di mana sekarang? Sejak kapan tuh nak pertanyaannya lo dipindah ke Bandung? Terus aktif lagi pertanyaannya aktif apa? agak berat ya. Gue Berat ini. kayak berat, kesannya berat. kayak gue ibu. Iya. Gue pindah ke Bandung itu 2000 enggak kok baru. Ini gue masuk tahun kedua. Gue masuk tahun kedua. Hah? Jadi bokap gue juga pindah ke Cipanas. Tuh Gitu. enak itu. Terus Dingin-dingin semua. Iya, terus gue iya. pindah ke Bandung. Pantes anaknya banyak. Gitu. Pantes anaknya banyak loh. Terus. Udah, lupakan. Terus. Pas gue pindah ke Bandung, anak gue udah 5. Jadi Oh semuanya iya. dingin di Jakarta. Nambah lagi berarti kan tambah dingin tambah nambah. Nah, terus Iya, berarti jadi 2000 berapa tadi? di Bandung tadi berapa? Tahun berapa? Sorry. 2019 2019 oh baru ya? 2018. Belum lama berarti ya? Enggak lama kok. Pokoknya gue udah 2 kali lebaran lah.
Oh, Kira-kira. Dua lebaran. Betah di sana, Nak? Iya, 2 kali lebaran. 3 Terus kali di lebaran Bandung, kabarin Bang Toib. Betah di Bandung, Kenapa? betah. Di Bandung betah. betah banget, enak, dingin ya kan? Oh, dingin ya? Dingin. Bandungnya di mana, Lembang? Dingin. Gue di Sariwangi. Sariwangi itu sebenarnya udah ke arah Lembang sih, udah masuk Dataran ke tinggi barat. ya? Jadi bukan. Tinggi lah. Jadi memang lebih dingin dibanding di Bandung kotanya gitu. Iya. Terus gue di Bandung itu ya seperti ibu-ibu pada umumnya, gue jadi supir buat anak-anak gue jadi apa? Karena kan si laki gue tuh kerjanya masih di Jakarta. Jadi dulu sebelum pandemi biasanya dia dari Senin sampai Jumat di Jakarta, baru Sabtu Minggu balik ke Bandung gitu. Oh, gitu. Jadi gue sehari-hari gue sama anak-anak gue aja gitu. Berarti sekarang sibukannya anak-anak ya, berarti Anak-anak 100% ya? Iya. Kesibukannya anak-anak sama ada beberapa yang lain sih yang emang dari Jakarta masih gue lanjutin sampai sekarang gitu. Oke, terus pertanyaan kedua, Nak. Nah, ini kayaknya Wisnu dulu sering main ke rumah lu. Terus nanya keluarga gimana kabarnya. Terus yang di Condet atau move semua ke Bandung. Berarti tadi ke Cipanas ya? Jadi nyokap gue kan udah meninggal. Nyokap gue meninggal tahun 2010 kalau nggak salah. Nyokap gue tuh udah meninggal tahun 2010. Terus gue masih di Jakarta. Terus sekarang bokap gue, jadi kan emang keluarga gue punya masjid dan punya yayasan yatim di Cipanas. Nah, gitu. itu sekarang membutuhkan tenaga bokap gue lah untuk turun langsung ngebantu gue pindah ke Cipanas, ya. Pindah ke Cipanas untuk langsung ngurusin itu. Gitu. Terus gue biar deket, tapi tetap nggak mau. Kalau di Cipanas kan gue susah ya, kayak nyekolahkan anak-anak juga lebih susah, kayak gitu kan. Bingung lah kemana. Jadi gue ke Bandung gitu. Rumah di Jakarta udah bukan punya gue lagi gitu. Jadi kita emang udah hijrah semua. Berarti Jakarta cuma ini doang, nggak ada siapa-siapa lagi berarti di Jakarta ya? Nah, berarti ini ada mertua sih. Oh, mertua. Iya. Oh, berarti kalau ke Jakarta tuh ke mertua ya? Iya, ke Pak Azwir ya? Iya, betul. Pak Azwir apa kabar sama Bu Binang, sehat selalu ya. Lo ya? Ya ampun. Main-mainnya ke rumah Rio sebelah. Iya. Enggak, nggak di situ lagi. Oh, nggak situ lagi. Nggak di situ lagi. Terus Jakarta sekarang. Oh, iya. Yang ketiga nih, Nak, pertanyaannya. Ada niat balik ke Jakarta nggak? Enggak. Sono udah dijawab tuh. Udah ya, udah orang itu. Terus yang keempat. Nah, ini nih seru juga nih pertanyaannya nih. Waktu zaman SD tuh teman yang paling disenengin dan paling disebelin siapa aja? Terus ada doa gak buat mereka itu? Iya. Lucu ini. Yang disenengin sama yang disebelin. Yang disebelin kayaknya Rio ya? Enggak, mantet. Yang disebelin kayaknya nggak ada ya. Gue lupa. Kayaknya gue nggak pernah. Gue nggak pernah bermasalah sama salah satu orang gitu loh. Gue nggak tahu sih. Gue lupa. Tapi mohon maaf. Mohon maaf kalau ternyata ada yang pernah ada masalah sama gue. Berarti enak. Jadi kalau disebelin nggak ada. Kalau disenengin ya banyak lah ya semuanya. Ya itu kan karena gue main ganti-ganti gitu kan. Maksudnya gue main sama. Itu gue inget banget, gue sama kayak modelan gengnya Hendra, Wawan, Kerry, Dodi itu juga main. Terus gue main deket juga, gue sering banget main sama Wisnu, sama Murad, terus sama gengnya Astri juga main. Jadi tuh gue nggak ngegeng ke satu tempat gitu, gue mencok. Makanya nih kayaknya sih lu waktu SD lu kayak mamanya anak-anak deh kayaknya. Iya mamanya anak-anak. Nah, ini nyambung nih sama pertanyaan kita nih kan, iya karena kita mamanya anak-anak, sekarang lu kayaknya menggeluti kayak jadi influencer ya untuk parenting gitu ya? Sebenarnya sih bukan influencer ya, cuman gue memang dari Jakarta, gue sama teman gue punya parenting blog namanya Productive Mamas. Nah itu kita suka bikin kegiatan-kegiatan anak, terus alhamdulillah udah ngeluarin buku juga. Ada contoh bukunya nggak bisa dilihat? Iya nanti kita contoh tulisannya apa, bukunya judulnya apa? Ada bukunya. Jadi bukunya ada di Gramedia, namanya Buku Mama Bisa. Apa Mama Bisa? Mama Bisa. Buku Mama Bisa memang namanya. Buku jadi itu tentang itu sama Mama Lemon beda ya? Beda. Oh, beda ya. Gue lanjut bersih-bersih. Terus banyak gimmick kita nih, banyak gimmick. Terus jadi itu tuh bukunya tuh tentang kayak ide-ide kegiatan anak gitu lah.
gitu. Nah emang gue tuh mungkin karena anak gue banyak, jadi tuh gue kan susah buat keluar rumah kayak ke playground kemana gitu kan. Gue suka bikin kegiatan sama anak-anak di rumah. Nah karena itu jadinya gue suka share. Awalnya sih share di IG, di blog gitu, tapi terus lama-lama ya jadi banyak yang follow gitu. Ya lama-lama jadi banyak teman Instagram. Oh ya, jadi tuh satu buku itu tentang tulisan lo semua apa sama orang lain juga? Bertiga? Gue. Oh, 3 ya. Nanti coba gue cari. Dah. Gitu. Apa tadi nama bukunya? Mama Bisa. Buku Mama Bisa. Ya, buku Mama Bisa. Terus jadi itu tuh sebenarnya bukunya niatnya mau berseri tapi keburu pandemi jadi belum sempat nulis. Gitu. Jadi itu seri pertamanya itu tentang berkegiatan sama anak di rumah gitu. Gitu. Berarti penulisnya Irna gitu ya? Penulisnya Irna. Iya, pas banget kan. Iya, penulisnya Irna sama teman gue 2 lagi, Nesha sama Ayu. Itu semuanya ada di Productive Mamas itu. Nah, itu teman-teman itu luar biasa. Iya, terus ada lagi. Terus gue bikin juga salah satu komunitas lagi. Kalau ini komunitas parenting Islami gitu. Namanya Hana Indonesia. Hana juga ya? Iya, Hana Indonesia. Oke, teman-teman, buku namanya buku Mama Bisa. Udah ada di Gramedia. Terus sama tadi apa namanya? IG apa? Ada komunitas parenting Islami namanya Hana Indonesia. Itu kita itu ada IG-nya. Itu Instagram. Instagram. Bukunya coming soon. Nah, itu nanti bisa di-follow. Itu apa namanya? Inspiratif sekali. Iya, inspiratif nih. Toko kita satu ini nih luar biasa gitu. Ya. Gua perlu soalnya gue merasa belum menjadi orang tua yang baik. Iya, parenting. Jadi harus banyak belajar dari Irna. Iya. Benar juga nih dia Pak. Ini masih belajar terus ya. Tadi pagi aja gue habis belajar kan. Tadi pagi habis belajar lagi tuh. Jadi emang kalau Sabtu Minggu gini biasanya emang waktunya gue belajar karena kan anak-anak bisa sama laki gue gitu. Jadi gue dikasih waktu lah buat belajar. Oh, jadi kalau ini anak-anak sama suami, terus lo-nya dapat porsi buat belajar gitu ya? Iya, betul. Masih suka belajar sampai sekarang kan? Masih suka belajar. Tapi bukan matematika. Iya. Kalau belajar kayak ilmu tuh nggak ada habisnya sih, pasti terus. Jadi ini gue ada sedikit pertanyaan nih mengenai parenting nih. Mungkin salah satu masalah kita dalam rumah tangga, masalah kita dalam parenting ini sejak pandemi inilah, anak-anak jadi di rumah, benar. anak-anak jadi pada online, itu suatu tantangan buat kita juga orang tua juga, gua Indro sama Aryo juga ini. Itu gimana sih kita kepada anak-anak itu? Caranya itu gimana? Ini kita menghadapi situasi yang luar biasa ya. Pandemi ini gitu. Nah itu gimana Tina? Gimana nih solusinya tuh kalau? Jadi gini, sebenarnya semua keluarga kan beda-beda ya. Gue nggak bisa nyamain. Jadi harus dipahami dulu kalau semua keluarga itu kondisinya berbeda. Terus semua keluarga itu unik, orang tuanya unik, anak-anaknya unik gitu. Jadi yang gue omongin di sini belum tentu bisa applicable juga ke keluarga-keluarga lain gitu. Nah kalau gue kebetulan memang gue itu sebelum pandemi, dulunya sebelum pindah ke Bandung, gue itu homeschooling anak-anak gue. Jadi terbiasa jadinya. Iya, jadi tuh kayak belajar di rumah tuh udah biasa gitu loh. Jadi bukan sesuatu hal yang baru juga buat gue dan buat suami gue gitu. Jadi anak gue yang pertama itu dia baru akhirnya masuk sekolah formal itu kelas 3 SD. Jadi dari TK sampai kelas 3 itu dia homeschooling sama gue di rumah. Gitu. Homeschooling jadi, hanya lu ini yang ngajarin, nggak manggil guru atau apa? Enggak, gue gurunya. Oke. Gitu ya. Iya gitu. Karena gue tuh benar-benar menikmati gitu loh. Kalau misalkan homeschooling kan kita nggak harus ke sekolah, terus kayak kita bisa jalan-jalan yuk gitu. Misalkan tiba-tiba kemana gitu. Itu bawa anak-anak semua. Nah jadi menurut gue tuh kayak belajar tuh ya bisa dari mana aja. Memang nggak harus dari sekolah gitu. Jalan-jalan sama orang tua tuh. Itu lu nerapin ke 5 orang anak lu semua itu? Di homeschooling semua itu 5-5-nya? Ya sekarang yang pertama sama kedua kan udah sekolah. Yang ketiga juga dia masuk TK, tapi kebetulan TK-nya itu memang tempat gue belajar gitu. Jadi gue masukin dia TK karena memang gue pengen belajar gitu. Terus nah yang keempat dan kelima masih kecil sih ya, masih di rumah aja sama gue gitu. Jadi masih 2 tahun dan 4 tahun kan. Gitu. Jadi
Sebenarnya gini sih, kalau kita ngadepin anak-anak di rumah itu, kitanya jangan stres. Maksud gue kayak kalau kitanya stres, kayak kita anggap semuanya itu kayak sebagai suatu beban, kan pastinya kan kitanya jadi stres. Nah, anak-anaknya tuh akan makin rewel karena dia tahu mamanya stres. Nah, mau nanya nih, nah ini kayak menarik ya bagi gue ya. Kalau homeschooling yang lo jalanin itu gimana? Ada kurikulumnya atau gimana? Belajar pakai papan tulis terus ada nulisnya? Itu kayak gimana ya, Nak? Soalnya agak awam ini sama hal ini. Itu gimana tuh, Nak? Iya, jadi ya yang tadi gue bilang, jadi kan gue tuh sebenarnya penganut. Nah itu kan ingat nggak sih waktu gue tadi cerita pas SD, gue tuh kerjanya belajar terus, tapi karena emang gue nggak ada pilihan. Ya kan, gue nggak ada pilihan, jadi gue mau nggak mau gue belajar walaupun gue nggak suka sebenarnya. Makanya gue kalau dikasih pertanyaan tuh gue suka pressure, setiap ujian gue pressure. Nah gue tuh inget banget itu kayak kerekam banget di gue gitu loh, kayak jadi takut jadi takut nggak berhasil gitu. Nah terus gue mencoba ubah itu ke anak-anak gue kan, gue nggak pengen mereka jadi ngerasain ketakutan yang sama lah gitu. Jadi menurut gue itu belajar itu nggak perlu lo sambil duduk, sambil nulis, sambil lo ngeliat sesuatu. Jadi justru gue dulu seringnya belajar kayak misalkan kita sambil camping gitu. Nah pas camping itu kan lo lihat misalkan lo dari matematikanya bisa kayak sambil ngitung batu, terus kayak kita ngediriin tenda, lo bisa ngukur-ngukur kayak gitu. Gitu. Gue tetap punya pegangan. Iya, gue tetap punya pegangan kayak anak kelas 1 SD harusnya pelajarannya ini, anak kelas 2 harusnya ini gitu. Tapi cara gue ngasih ke mereka nggak sesuai dari buku. Jadi anak gue tuh sama sekali nggak mengerjakan LKS. Gue sama sekali nggak. Jadi mereka nggak pakai kayak apa sih kayak kita dulu mendikte atau kayak nulis songak gitu. Iya, gue nggak nyalin. Jadi kayak kegiatan yang biasa, tapi sebenarnya itu disisipin sama pembelajar yang kita nggak tahu ya. Kayak ngitung batu itu kan nggak tahu sebenarnya kita ngasih pelajaran ya sebenarnya. Iya benar, ya terus, terus kenapa akhirnya di Bandung tuh gue jadi nyekolahin anak-anak gue, karena di Bandung gue nemuin sekolah yang cocok, yang pendekatannya itu seperti yang gue lakukan pada saat homeschooling. Di Jakarta tuh gue nggak nemu itu gitu. Nah di Bandung tuh gue nemuin itu. Itu 2 anak lo masuk ya? Anak pertama aja yang masuk ke situ, yang ke sekolah itu. Anak pertama sama kedua. Sekarang yang kedua juga ikut masuk situ. Cuman belajarnya tuh ya tetap fun yang kayak tadi gue bilang, kayak misalkan mereka kayak lagi belajar angka ratus-ratusan, mereka disuruhnya kayak keliling komplek atau apa untuk ngelihat nomor-nomor rumah orang, terus model-model kayak gitu. Jadi makanya cocok sama gue gitu. Iya. Jadi sebenarnya Irna itu nggak mau anak-anaknya menghadapi hal yang sama kayak dulu SD, ada tekanan pressure gitu ya. Jadi semuanya harusnya dibawa enjoy ya. Tapi agak puyeng juga kalau di Jakarta, apa yang dipelajarin macet. Nih, karena sebenarnya ya coba lo pikirin deh, lo kalau belajar sesuatu tapi itu nggak relate sama kehidupan lo, kan lo bingung kan ngapain dia belajar ini gitu. Ya kan? Jadi gitu ya. Betul juga ya. Nah, itu makanya menurut gue ini kan pas lagi emang kebetulan kita di rumah nih ya, kita punya kesempatan untuk di rumah. Jadi apa yang dari sekolah biasanya gue suka kasih instruksi balik gitu, kayak misalkan anak disuruh misalkan belajar hitung-hitungan gitu, daripada gue berkutat dia ngajarin dia tambah-tambahan, mungkin gue tambah-tambahannya pakai bibit gitu misalkan, kita kumpulin bibit ini yuk gitu, terus mama butuh untuk di lubang itu sekian, di lubang itu sekian, kan tanpa disadari mereka udah belajar pengelompokan kayak gitu-gitu loh. Jadi jadi kayak gitu, mereka jadi lebih kayak inget waktu itu belajarnya kayak gitu, terus nanti jadi lebih cepat gitu. Kalau gue sih merasanya begitu. Itu efektif benar ya, Nak? Efektif benar ya. Efektif sih, alhamdulillah. Jadinya di gue juga lebih ringan ya, karena gue juga nggak perlu ngajarin terlalu effort gitu, mereka tiba-tiba udah ngerti gitu. Kayak misalkan contoh belajar jam, kan anak SD belajar jam ya. Cuman kalau cuman kita tulis di jam gitu-gitu kan, mereka kan pasti bingung kan, nih bacanya gimana. Ya kita kasih aja jam beneran, mereka suruh kayak misalkan jam sekian kamu bisa main sepeda, jam sekian kamu bisa makan, nanti kan mereka akan melihat sendiri.
Iya. Kenapa ya gitu? Oh, ini berarti udah boleh main sepeda nih mah gitu. Oh, jadi aware sama waktu gitu ya. Iya, kayak gitu. Ini bagus banget ini Nat, benar Nat. Gua belum pernah sih dapat input kayak gini. Iya, kita mah yang penting bayar udahlah sekolah gitu kan. Udah amat gitu. Itu memang pendidikan. Iya, pendidikan. Yang penting tuh yang penting sama anak tuh senang-senang karena anak-anak tuh nggak akan inget. Lo emang inget pelajaran SD apaan? Nggak inget kan? Agak. Iya, ingat. Ya, gitulah. Ingatnya yang galak-galak. Ingatnya yang galak-galak. Iya, benar. Oke, nah. Terus kalau lo senang-senang kayak lo jalan-jalan sama nyokap lo jalan-jalan sama bokap lo bikin-bikin sesuatu gitu-gitu kan pasti lo inget kan kayak lo bikin. Betul. Ini laki gue suka banget. Laki gue tuh suka banget dia ngajakin anak-anak bikin kayak motong kayu buat bikin lajaran tanaman gitu. Mereka beneran udah ngampas, mereka beneran gergaji. Itu anak gue yang SD yang 5 tahun tuh udah diajarin gergaji gitu-gitu. Iya. Nah itu jadi masalah mungkin dari anak-anak kita yang perkotaan itu malah main handphone mulu. Waduh, itu kacau itu tuh. Nah, lo ada tips gak Nak untuk ya kayak main orang tua ya sekarang ini yang yang anaknya mungkin suka main gadget sama lah anak gua. Kira-kira ada tips gak itu dari dari lo nih? Iya. Gimana ya cara nguranginnya? Nguranginnya. Nih, kalau ini kembali ke kondisi keluarga masing-masing. Kalau di gua, alhamdulillahnya dari awal banget gue emang membatasi gadget. Anak gue nggak megang gadget sama sekali. Tapi pas lagi masa pandemi ini kan mau nggak mau memang papar ya. Ada online school, ada anak-anak juga Google Meet, anak-anak juga Zoom gitu-gitu kan. Kegiatan anak aja banyak yang dari online gitu. Tapi jadinya sekarang mereka mulai ke situ, tapi mereka ya taunya itu cuma sebagai sarana karena mereka nggak bisa ketemu langsung, jadi mereka harus lewat online gitu. Terus mereka penasaran sih, karena kan teman-temannya pasti kan ngomongin games apa gitu. Kalau mereka penasaran, biasanya gue dampingin cari bareng gitu. Yuk kita cari tahu yuk gitu. Misalkan ini gini. Terus mereka boleh coba main, tapi terus nanti selalu dibalikin ke kira-kira yang kamu main ini bermanfaat nggak? Kalau mereka bisa kasih tahu ke kita manfaatnya apa, dan menurut mereka bermanfaat, terus kita setuju dengan manfaatnya, ya oke main, tapi ada jam-jamnya gitu. Kayak gitu sih. Jadi dibalikin lagi ke manfaatnya sih. Kayak misalkan kalau permainannya nggak bermanfaat kan, gue balikinnya ke untung rugi ya. Kalau misalkan permainannya itu nggak bermanfaat, kan lo rugi waktu gitu gue bilang. Tapi kalau misalkan itu permainannya bermanfaat, kan jadinya lo dapat keuntungan, lo bisa bermain, tapi lo juga mendapatkan manfaat. Misalkan lo jadi belajar ngitung, lo jadi belajar ngebangun sesuatu gitu, misalkan kayak gitu. Jadi si anak suruh mendeskripsikan apa yang dia mainkan gitu ya? Iya, jadi gue selalu ada diskusi setiap hari untuk anak-anak ngapain aja gitu, ngobrol-ngobrol sih kayak nggak diskusi berat gitu, gue ngobrol-ngobrol aja kayak misalkan terus gue gilir kayak emang permainannya apa kayak gitu, gue balikin lagi ke manfaat. Terus kalau misalkan mereka emang tiba-tiba penasaran banget sama game, gue ajak cari tahu, kamu tahu nggak sebenarnya di balik game itu kayak gimana bikinnya, terus kita coba untuk belajar coding, jadi mereka tahu proses di belakangnya itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Sampai kita bikin coding loh. Kita mau nggak tahu, main-main aja. Tapi emang iya, soalnya gue bilang gini, nih kamu coba bayangin ya, kamu nih di sini misalkan cuma main doang, tapi bayangin kalau kamu udah belajar bikin game, terus game kamu dimainin orang, terus orangnya seneng gitu, terus maksudnya bermanfaat, misalkan gamenya ada belajar ngitung atau apa, kan maksudnya pahalanya jadi lebih besar. Oh yaudah, jadi mereka lebih semangat untuk belajar bikinnya, misalkan kayak gitu. Gitu. Benar juga nih. Itu ngobrol-ngobrol sih, ngobrol-ngobrol sama anak tuh perlu banget walaupun kita sibuk ya kan, harian sibuk. Jadi anak juga nyaman ya sama kita karena sering ada interaksi ngobrol ini, jadi anak tuh terbuka gitu ya, nggak ada yang disembunyiin. Iya, betul. Jadinya cerita. Iya. Ini bagus banget ini. Inspiratif nih nanti pas teman-teman. Episode Irna ini jadi malah Jadi malah kita curhat. Iya. Makanya bagus nih buat anak kita kan menggali teman-teman kita curhat masalah kita sendiri. Teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu, nih bidangnya apa salah satunya nih yang bagus sekali nih, inspiratif nih. Iya. Terima kasih banyak nih sama Irna nih, kita udah di ujung acara. Karena kita tonton. Iya.
nih kita kan terus menggali teman-teman kita yang di Sableng Stories ini untuk teman-teman angkatan kita sudah gitu. Untuk selanjutnya kan kita akan terus turun bukti lah, kita keliling ke teman-teman yang lain. Dulu ada special request nggak kira-kira teman siapa yang bakal pengen kita podcastin? Cewek sama cowok? Dua-duanya ya. Iya. Gua kalau yang cewek itu gue udah lama banget ya nggak ketemu semua teman-teman SD gitu ya. Gue udah lama banget. Gue mau denger ini dong, Hanan. Wow. Atau Ratri. Atau Ratri sama Ratri. Cowoknya siapa nih cowoknya? Cowoknya Nunu. Nunu spesial. Nunu udah ketat. Terus nggak pernah dengar kabarnya lagi, jadi gue penasaran. Apa kabar, Nu? Ada Nunu. Nu, siap-siap ya, Nu. Berikutnya ya, Nu. Irna request. Iya. Oke. Terus harapannya untuk Sableng channel ini, Sableng Stories ini masukannya gitu. Apa? Kita kan emang sekarang ini jalan buat podcast teman-teman SD. Ada saran atau apa? Sebelumnya makasih banget karena Indro Mario udah bikin Sableng Stories loh, jadi kayak menyambung silaturahmi anak-anak SD ya, terutama karena gue kan dulu SMP-nya nggak di 49, SMA-nya nggak di 14, jadi gue tuh kayak abis SD gue udah lost contact banget sama banyak temen SD kan gitu. Jadi senang banget akhirnya ada ini, alhamdulillah semoga channelnya sustainable, nggak berhenti cuman di sini doang, maksudnya bertahan lama, terus semoga suatu saat bisa lo juga jadi bisa panitia buat reunian offline ya. Seru tuh insya Allah. Ya pokoknya berkah terus ya. Oke, makasih banyak ini buat Irna. Salam semua sama yang keluarga di sana, sama Kiki juga ya. Iya, sehat selalu sama. Makasih banyak Indro dan Rio. Oke, untuk itu Sableng Channel jangan lupa nih kita komennya, subscribe-nya, tonton terus, kirim ke WA atau kirim ke linknya ke Facebook karena ini inspiratif, Bro. Iya. Ini benar-benar loh, inspiratif banget gitu. Jadi nggak cuma omongan kita yang memori aja, cuma memang banyak pembelajaran selanjutnya. Iya. Makasih banyak Irna, tetap terus stay tune. Sini Bro. Stay tune. Terus Sableng Channel, tell your story. Makasih. Ya.